Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Prima, NIM R02170116. Di sini saya akan menjawab pertanyaan berdasarkan kasus yang telah disampaikan, yaitu 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja, 7 langkah tersebut adalah 1. Menentukan diagnosis klinis. Dalam menentukan diagnosis klinis terdapat 3 tahap, yaitu amnestesi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk amnestesi sendiri, yang pertama adalah keluhan yang utama. Nah, dalam kasus ini, keluhan utamanya yaitu mati rasa pada jari-jari tangan sebelah kanan. Kemudian ada riwayat perjalanan penyakit saat ini, kemudian ada riwayat penyakit keluarga. Nah, dalam kasus ini, ibu dari pekerja mengalami diabetes selama 3 tahun. Kemudian ada riwayat penyakit dahulu. Setelah amnestesi, dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk mengetahui kelainan organ tubuh ataupun sistem tubuh menggunakan 4 cara, yaitu inspeksi, ada palpasi, kemudian ada perkusi, dan auskultasi. Nah, ada juga pemeriksaan fisik secara khusus, yaitu memeriksa tanda vital seperti pernafasan, nadi, kemudian ada suhu tubuh, tekanan darah, kemudian ada status gizi maupun tingkat kesadaran. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini berfungsi untuk memperkuat diagnosis yang dihasilkan dari pemeriksaan fisik, seperti pemeriksaan laboratorium tanda darah, urin, feses, dan lain-lainnya. Bisa juga pemeriksaan menggunakan audiometri, spirometri, ronsen, USG, dan lainnya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan bajanan. Nah, menentukan bajanan di sini dimaksudkan adalah faktor bahaya atau faktor risiko di tempat kerja. Pada kasus ini, faktor bahayanya adalah faktor bahaya kimia, yaitu paparan benzen yang berasal dari lem yang digunakan untuk mengelem sol sepatu di industri sepatu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penentuan hubungan antara bajanan dengan diagnosis klinis. Nah, untuk menentukan hubungan tersebut bisa menggunakan evidence base yang mengacu pada list ILO, occupational disease, ataupun menggunakan evidence base yang lainnya. Atau bisa juga bertanya kepada pekerja apakah keluhan yang dialami pekerja tersebut semakin meningkat ketika di tempat kerja dan semakin menurun ketika cuti ataupun libur. Kemudian bisa menggunakan data pemeriksaan awal ataupun berkala sebagai salah satu data untuk menentukan diagnosis PAK. Kemudian langkah yang keempat adalah mengetahui jumlah pajanan yang dialami. Nah, ini terdapat 2 jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif sendiri bisa menggunakan pengecekan atau pemeriksaan proses kerja maupun cara kerja. Kemudian ada pengamatan lingkungan kerja, kemudian ada lama kerja berdasarkan kasus lama kerja yaitu 8 jam per hari, kemudian masa kerja berdasarkan kasus adalah 10 tahun, dan alat pelindung diri. Berdasarkan kasus, alat pelindung diri tidak digunakan oleh pekerja. Kemudian jenis yang kedua adalah kuantitatif, yaitu bisa menggunakan data pengukuran lingkungan. Nah, seperti yang diketahui dalam kasus tersebut adalah pengukuran benzen, yaitu 1 ppm. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang syarat dan persyaratan kesehatan kesehatan lingkungan kerja industri, nilai ambang batas dari benzen sendiri adalah 0,5 ppm. Maka dapat disimpulkan bahwa paparan benzen di tempat kerja tersebut melebihi nilai ambang batas yang sudah ditentukan. Kemudian langkah yang kelima adalah menentukan faktor peran individu. Nah, itu dimaksudkan faktor peranan individu tersebut yang mempercepat terjadinya penyakit akibat kerja. Pada kasus ini seperti tindakan tidak aman, seperti tidak memakai alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker, kemudian tidak menggunakan alat dengan baik tetapi menggunakan jari tangan untuk melakukan pengeliman pada sepatu. Kemudian bisa karena faktor genetik, karena ibu dari pekerja tersebut mengalami sakit diabetes selama 3 tahun dan bisa diturunkan kepada anaknya. Kemudian langkah yang keenam adalah menentukan faktor lain di luar pekerjaan. Nah, seperti gaya hidup, hobi, maupun pekerjaan sampingan. Tetapi dalam kasus ini, pekerja tidak melakukan pekerjaan sampingan. Pekerja hanya melakukan pekerjaan di industri sepatu dan sebagai ibu rumah tangga. Kemudian langkah yang ketujuh adalah menentukan diagnosis PAK atau penyakit akibat kerja. Nah, setelah melakukan 6 langkah tersebut, bisa melakukan diagnosis penyakit akibat kerja berdasarkan data dari K3, dan yang melakukan adalah dokter perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan nantinya apakah keluhan atau penyakit tersebut termasuk dalam penyakit akibat kerja ataukah bukan termasuk dalam penyakit akibat kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.